Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Fitri Minerdi dari kelas A Farmasi Klinis Angkatan 2022 dengan NIM 2213026027. Pada video ini saya akan membahas soal kimia tentang laju reaksi. Di sini ada tabel data percobaan, dan kita akan mencari orde reaksinya, nilai tetapan laju reaksi, dan menghitung reaksinya jika konsentrasi awal sudah ditetapkan. Nah, untuk yang soal pertama, tentukan orde reaksi dari HgCl2 dan C2O4. Sebelum kita mengerjakan untuk mencari M dan N, kita akan menggunakan rumus V sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat N, di mana V ini adalah laju reaksi dari data percobaan yang tadi ada pada tabel. V itu ini, dan A itu HgCl2, dan B itu C2O4. Dapat kita tuliskan seperti ini. Langsung saja kita akan mencari orde M. Perlu diingat, untuk mencari orde M ini, kita harus berpatokan jika M ini itu B-nya itu harus sama. Nah, di mana B ini kita kan tadi sudah buat ya, kalau C2O4 ini adalah B. Jadi di C2O4 ini data mana yang angkanya sama? Itu ada di 0, ada di B3 dan B2 yang nilainya 0,3. Maka kita bisa menggunakan percobaan ketiga dan kedua. Masukkan saja V3 dibagi V2, langsung kita buat rumusnya sama. Terus kalau sudah, ini K-nya kita bisa coret. Maka akan terbentuklah seperti ini. Kita sudah masukkan angka-angkanya. Nah, yang 0,3-nya ini bisa kita coret seperti yang tadi saya bilang. Kalau untuk mempermudah kita mencari M, N ini bisa kita coret. Ini sebenarnya 10 mm ini bisa dicoret ya teman-teman. Jadi kita dapat 3,5 bagi 71,1 sama dengan 0,5, dan 0,1 dibagi 0,2 sama dengan 0,5 pangkat M. Nah, bilangan berapa kalau yang 0,5 ini dipangkatkan bilangan berapa, hasilnya 0,5? Benar, 1. Jadi 0,5 dipangkat 1 itu hasilnya 0,5. M sama dengan 1. Begitu juga dengan orde N. Orde N ini hampir sama dengan caranya sama dengan orde M, tetapi dia sebaliknya. Kalau N ini berarti A itu yang sama. Nah, kalau A-nya ini yang sama, kita lihat ada di A2 dan A1, yang itu 0,2. Langsung kita masukkan. Berarti kita akan berpatokan kepada data yang kedua dan data yang ke-1. Kita tuliskan rumusnya, sama, dicoret juga K-nya, dan sudah disubstitusikan angkanya, dan dicoret. Yang sama dicoret saja. Jadi nanti 7,1 dibagi 1,8 itu 3,9. Kita bulatkan menjadi 4 untuk mempermudah, dan 0,3 dibagi 0,15 itu adalah 2. 2 pangkat berapa? Hasilnya 4. 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. N sama dengan 2. Lanjut. Hitunglah nilai tetapan laju reaksi. Nah, untuk nilai tetapan ini kita bisa menggunakan semua percobaan, tapi di sini kita akan memilih salah satunya saja, yaitu saya akan mengambil percobaan yang kedua. Di percobaan kedua ini kita ketahui V sama dengan 7,1 kali 10 mm mol per sekon, dan A2-nya ini 0,2, B-nya ini 0,3. M ini kita dapat dari data dari pengerjaan sebelumnya. M-nya 1, N-nya 2. Lanjut. Maka kita tetap menggunakan rumus yang sama, yaitu V sama dengan K dikali HgCl2 pangkat M dikali C2O4 pangkat N. Kita masukkan angka-angkanya, kemudian langsung kita akan mengalikannya. Di sini saya ubah 0,018 ini menjadi 18 kali 10 min 3 untuk mempermudah nanti dalam proses pembagian.
kita pindahkan ruas dia ke sebelah kiri. Jadi K itu sama dengan 7,1 kali 10 min 5 dibagi 18 kali 10 min 3. Nah, 7,1 bagi 18 sama dengan 0,39. Dan karena ini sama angkanya dan juga berpangkat, ingat, matematika itu kalau misalnya dia berpangkat dan dibagi, itu dia malah dia dikurangin. Jadi, min 5 dikurangi min 3 hasilnya min 2. Maka, kita akan mendapatkan nilai ketetapannya adalah 0,39 dikali 10 min 2. Lanjut. Hitunglah reaksinya jika konsentrasi awal HgCl 2 0,02 mol per liter dan C2H4 0,02 mol per liter. Di sini sudah ditetapkan nih untuk A dan B-nya. Berarti kita tidak akan berpatokan kepada data sebelumnya lagi. Nah, diketahui K. K-nya ini tadi hasil yang sebelumnya kita cari, yaitu 0,39 kali 10 min 2. A dan B-nya sudah diketahui, dan M-nya tetap sama, dan N juga tetap sama. 1, M-nya 1, N-nya 2. Ini sebelumnya sudah kita cari tadi. Langsung saja, kita juga menggunakan rumus yang masih sama, yaitu V sama dengan K dikali HgCl2 pangkat M dikali C2O4 pangkat N. Kita langsung saja masukkan angka-angkanya, dan di sini kita bisa lihat untuk perkalian angkanya itu menghasilkan 8 dikali 10 min 6. Jika kalian bertanya-tanya min 6 dapat dari mana? Itu dari min 2 ditambah min 4. Karena kalau dia pangkat, itu karena kalau dia perkalian dan pangkat, dia itu ditambahkan, teman-teman. Jadi kita dapatkan itu hasilnya, kemudian kita kalikan lagi, dan akan mendapatkan 3,12 kali 10 min 8. Nah, jadi untuk laju reaksinya apabila konsentrasinya awal HgCl 0,02 mol per liter dan C2O4 0,02 mol per liter adalah 3,12 kali 10 min 8. Oke, slide selanjutnya. Penguraian termal aseton pada suhu 600 derajat Celcius merupakan reaksi orde pertama dengan waktu paruh 80 detik. Maka hitunglah nilai konstanta laju reaksi dan berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai. Oke, di sini kita lihat, hitunglah nilai konstanta laju reaksi. Jadi yang kita ketahui sebelumnya itu T setengah atau waktu paruhnya adalah 80 detik, dan intanya adalah konstanta laju reaksi. Kita dapat menggunakan rumus T setengah sama dengan 0,693 per K. Ini sudah rumusnya ya teman-teman. Jadi tinggal masukkan saja T setengahnya 80, lalu K ini kita pindahkan jadi 0,693 ini 80 kita berikan pembagi dan akan menghasilkan K sama dengan 0,0086 yang kita bisa ubah menjadi 8,6 dikali 10 min 3. Oke, jadi laju konstanta laju reaksi tersebut adalah 8,6 kali 10 min 3. Nah, berapa waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai? Kita ketahui jika kita anggap sebuah reaksi itu 100%. Dan ini yang diperlukan agar 20% itu terurai, berarti 100 dikurangi 25 sama dengan 75%. Nah, K-nya ini kita dapat dari sebelumnya tadi yang sudah kita cari. Langsung saja kita ke penyelesaiannya. Kita menggunakan rumus log NT per NO sama dengan min KT dibagi 2,303. Tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Di situ T-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Lalu kita bisa membuat 7,75 per 100-nya ini kita perkecil lagi menjadi 3/4 untuk mempermudah. Jadi yang ini min 8,6 kali 10 min 3 ini kita pindahkan juga ke ruas kiri. 3 kalikan T. Maka untuk tahu log 3/4 ini kita bisa untuk log 3,4 ini itu hasilnya 0,124. Nah, tinggal kita kalikan saja dengan 2,303.
Lalu akan menghasilkan 0,285. Nah, 0,285 ini supaya mempermudah kita untuk pembagian nanti, bisa kita jadikan 285 dikali 10 min 3. Jadi T sama dengan ini yang tadi min 86-nya ini kita turunkan ke bawah, 10 min 3-nya bisa kita coret, dan akan menghasilkan 285 dibagi 8,6 adalah 33,1 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk aseton terurai 25% adalah 33,1 detik. Oke. Dalam mengkaji reaksi piridin C5H5N dengan metil iodida CH3 dalam larutan benzena, berikut ini adalah laju reaksinya. Sebenarnya soal nomor 5 ini hampir sama dengan tadi soal nomor 1 ya teman-teman. Jadi kita akan menentukan hukum lajunya, kita akan mencari konstanta lajunya dan nyatakan satuan, serta akan mencari laju reaksinya jika larutan sudah ditetapkan. Lanjut. Ya. Ini sama seperti yang tadi teman-teman. Untuk mencari order dan M itu sama menggunakan rumus V sama dengan K dikali A pangkat M dikali B pangkat N. Jadi, hukum lajunya tuh ini. Jadi, V sama dengan K, A-nya itu adalah C5H5N pangkat M dan CH3I pangkat N. Mohon maaf, ada agak sedikit error kameranya. Lalu kita mencari order M, di mana kalau M ini berarti data B yang sama. Data B yang sama itu ada di percobaan 2 dan 1. Maka V2 per V1. Lalu kita coretkannya, kita masukkan data-datanya, dan ini yang sama tadi, kita coret-coret. Lalu kita mendapatkan di sini angkanya, dan ini ada coret-coret-coret. Jadi 3 dibagi 0,75 nih hasilnya 4, dan 2 dibagi 1, 2. Nah, 2 kali 2 pangkat berapa kalau dia itu menghasilkan 4? Pangkat 2. Jadi, M sama dengan 2. Lalu untuk order N-nya itu dia A-nya yang sama. Berarti kalau di sini data A yang sama ada di percobaan 3 dan percobaan 2. Berarti V3 dibagi V2 sama. Lalu kita coret, pokoknya tuh kalau misalnya ada angka yang sama, itu dicoret saja teman-teman, supaya mempermudah kita dalam perhitungan. Lalu sudah pencoretan, maka akan menghasilkan 1, ini 3 bagi 3, 1, 2 bagi 4 sama dengan 0,5. Nah, 0,5 pangkat berapa? Hasilnya 1. Pasti mungkin teman-teman akan bingung di sini. Di mana ini? Nah, di 0,5 ini pangkat berapa? Hasilnya 1. Jadi, bilangan apapun yang dipangkatkan 0, itu akan hasilnya 1. Maka dari itu, N sama dengan 0. Lanjut. Nah, ini untuk mencari konstanta sama, saya mengambil percobaan yang kedua. Jadi, V-nya 2, A-nya 2, B-nya 2 gitu. Maka kan kita menggunakan rumus yang tetap sama seperti tadi. V2 sama dengan K, C5H5N pangkat M yang kedua dengan CH3I pangkat N yang kedua ini. Lalu kita substitusikan rumus-rumusnya. Diingat ya teman-teman, tadi N-nya kan 0 nih. Nah, jadi apapun bilangan yang berpangkat 0, dia hasilnya 1. Oke, lalu kita kalikan, kalau sudah pindahkan ruas sebelah kiri, jadi kita mendapatkan K-nya itu 3 bagi 4 itu 0,75, dan diingat lagi sifat matematika, min 6 dikurang min 8 sama dengan min 2. Nah, ini saya tulis dapat ditulis K sama dengan 75 karena kita akan menggunakannya nanti di soal berikutnya. Jadi, untuk satuannya, karena dia adalah orde 2, maka dia akan menggunakan satuan M-1, S-1. Jadi, dapat kita tulis hasil akhirnya adalah 0,75 dikali 10 min 2 M per 1, M-1, S-1. Oke. Salah terakhir. Ini yang sudah ditetapkan. Oke, maaf.
Ini yang sudah ditetapkan tadi nilainya. Tadi K-nya 75 ya teman-teman buat mempermudah kita. Kalau mau yang 0,75 kali 10 min 2 juga nggak apa-apa. Tapi saya pakai yang 75. Nah, ini sudah diketahui juga A dan B-nya. Untuk ordernya masih sama dengan sebelumnya, M2, N0. Jadi kita tinggal masukkan saja ke rumusnya. Dan rumusnya itu memang tepat sama. V sama dengan K, C5H5N pangkat M, CH3 I pangkat N. Kita substitusikan angka-angkanya dan diingat lagi kalau 0 itu pangkatnya kalau pangkat 0 itu 1 ya teman-teman. Jadi setelah diperkalikan semuanya hasilnya 1.875 dikali 10 min 10 atau bisa kita tulis juga 18,75 dikali 10 min 8 meter per sekon. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan dan mungkin pembahasan saya cukup cepat dikarenakan durasi waktu ya. Jadi saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.